Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, saya Hagi Ibnu Hakam dengan NIM 67011849098. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ina Gartina Husen, Skom MT, dan juga Ibu Surati Ningsih, STMT OCA, selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang sudah membimbing saya dan juga teman-teman dalam proses pengerjaan proyek akhir ini. Dan juga tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siska Kumalasari STMT dan juga Bapak Pramuko Aji STMT selaku penguji 1 dan juga penguji 2 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Konsultasi Kesehatan Kulit Online berbasis website dengan modul pasien. Hal yang melatar belakangi kami dalam pembuatan aplikasi ini adalah karena di era pandemi seperti sekarang ini ada beberapa permasalahan yang timbul saat pasien ingin melakukan konsultasi dengan dokter. Di antaranya yang pertama adalah dengan adanya aturan physical distancing membuat kegiatan sehari-hari menjadi terbatas. Lalu banyak klinik yang tutup akibat adanya pandemi ini. Kemudian yang ketiga, adanya pengurangan kapasitas pasien untuk klinik yang tetap buka. Di samping itu, konsultasi sangatlah penting bagi pasien yang memiliki keluhan pada dirinya, karena sangat tidak disarankan bagi pasien untuk mengobati dirinya secara mandiri tanpa anjuran atau arahan dari dokter. Dan jika pasien melakukan pengobatan secara mandiri, yang ditakutkan yaitu justru akan lebih memperparah kondisi kesehatan kulit pasien tersebut. Maka dari itu, dengan adanya teknologi sistem informasi seperti sekarang ini, sangat dibutuhkan aplikasi konsultasi dokter kulit secara online dengan modul pasien, sehingga pasien tidak perlu datang ke klinik untuk melakukan konsultasi dengan dokter, dan pasien hanya perlu melakukan perjanjian dengan dokter untuk konsultasi melalui aplikasi saja. Dan juga untuk pemberian resep dan pembayaran akan dilakukan secara online sehingga pasien juga tidak perlu datang ke klinik hanya untuk mengambil resep obat. Kemudian berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pasien dapat menyampaikan keluhan kepada dokter secara online di masa pandemi ini. Yang kedua, bagaimana pasien dapat membayar biaya konsultasi secara online. Kemudian yang ketiga, bagaimana pasien dapat menerima resep apabila konsultasi dilakukan secara online. Kemudian dari rumusan masalah di atas dapat didapatkan tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan dibuatkannya aplikasi konsultasi kesehatan kulit wajah online berbasis website agar mempermudah pasien melakukan konsultasi dengan dokter. Yang kedua, membuatkan fitur pembayaran yang dapat memudahkan pasien ketika akan melakukan pembayaran pendaftaran konsultasi. Kemudian yang ketiga, dibuatkannya fitur resep dan diagnosa agar mempermudah dokter dan juga pasien dalam proses pemberian dan juga menerima resep hasil diagnosa. Berikutnya, batasan masalah yang dimiliki adalah yang pertama, proyek ini hanya mengatasi permasalahan yang ada di dalam sisi kegiatan dokter spesialis kulit wajah dengan pasien. Kemudian yang kedua, produk aplikasi proyek ini hanya adalah produk perangkat lunak berbasis website. Kemudian yang ketiga, sistem pada proyek ini berfokus pada bagian konsultasi dengan dokter kulit wajah dan juga transaksi yang bisa memberikan resep dokter. Kemudian yang keempat, dan hal lain-lain yang terkait dengan pembahasan tetapi tidak menjadi fokus pembahasan dalam proyek ini. Kemudian ada proses bisnis yang berjalan. Pada proses pendaftaran pasien, pasien diharuskan untuk datang ke klinik terlebih dahulu dan mengambil nomor antrian untuk melakukan registrasi. Dan di sini untuk pasien yang belum mempunyai kartu member, bisa untuk membuat kartu member terlebih dahulu. Dengan cara pasien harus melakukan pengisian data terlebih dahulu, lalu admin akan memverifikasi data tersebut, dan lalu admin akan memproses kartu member pasien. Dan jika sudah mempunyai kartu member, pasien bisa langsung untuk melakukan proses pendaftaran konsultasi. Kemudian, admin akan mengonfirmasi pendaftaran pasien. Setelah itu, pasien hanya tinggal menunggu antrian saja. Berikutnya adalah proses konsultasi yang berjalan. Setelah pasien mendapatkan antrian, pasien bisa langsung masuk ke ruangan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dan kemudian ada proses pengambilan obat. Setelah pasien selesai melakukan konsultasi, dokter akan membuat resep dan kemudian akan meneruskan kepada admin untuk memvalidasi. Dan kemudian setelah admin selesai memvalidasi resep dan pasien sudah melakukan pembayaran, pasien bisa langsung menerima resep. Kemudian yang terakhir adalah proses pembayaran. Setelah pasien melakukan konsultasi dan pasien harus melakukan pembayaran terlebih dahulu.
Untuk dapat menerima resep, setelah pasien melakukan pembayaran dan admin sudah mengonfirmasi pembayaran, pasien akan langsung dapat menerima resep yang sudah diberikan oleh dokter. Kemudian ada proses bisnis susulan. Yang pertama ada proses pendaftaran akun pasien. Pertama-tama, pasien harus login terlebih dahulu ke aplikasi, dan jika belum memiliki akun, pasien bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Data-data registrasi dari pasien akan otomatis langsung tersimpan dalam database. Lalu setelah memiliki akun, pasien bisa melakukan login. Setelah pasien melakukan proses login, pasien bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Kemudian ada proses konsultasi. Setelah pasien masuk ke aplikasi, pasien bisa langsung memilih dokter yang diinginkannya. Setelah selesai memilih dokter, pasien bisa langsung untuk melakukan pendaftaran konsultasi. Dan untuk mendapatkan link konsultasi, pasien harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Dan setelah pasien melakukan pembayaran, pasien akan menerima link konsultasi, dan pasien bisa melakukan konsultasi dengan dokter dengan jadwal yang sudah disetujui dari awal. Dan setelah selesai konsultasi, dokter akan mengirimkan hasil diagnosa dan juga resep kepada pasien. Lalu ada proses pengambilan resep obat. Setelah pasien selesai melakukan konsultasi, pasien akan menerima hasil diagnosa dan juga resep yang sudah diinputkan oleh dokter. Dan kemudian pasien bisa langsung menebus resep pada aplikasi yang sudah diberikan fitur resep pengambilan obat. Lalu yang terakhir ada proses pembayaran. Nah, pada proses ini setelah pasien selesai melakukan pendaftaran konsultasi, pasien harus melakukan pembayaran terlebih dahulu karena untuk bisa melakukan proses selanjutnya, pasien harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah pasien melakukan pembayaran, admin akan mengonfirmasi pembayaran pasien. Lalu pasien akan mendapatkan invoice bukti pembayaran, lalu pasien bisa melakukan konsultasi. Berikutnya ada use case. Pada use case pasien terdapat 9 fungsionalitas, yaitu kelola profil buat janji konsultasi yang terdiri dari diagnosa, pembayaran, dan juga resep. Lalu ada fungsionalitas cari dokter yang terdiri dari lihat data dokter, dan yang terakhir ada fungsionalitas login. Dan untuk mengakses semua fungsionalitas, aktor harus melakukan login terlebih dahulu dan baru bisa mengakses semua fungsionalitas yang ada pada aplikasi. Pada fungsionalitas kelola profil berfungsi untuk mengedit atau mengubah data diri pasien. Kemudian pada fungsionalitas buat janji berfungsi untuk pendaftaran konsultasi pasien dengan dokter. Lalu ada fungsionalitas konsultasi yang terdiri dari pembayaran yang berfungsi untuk melakukan pembayaran pendaftaran konsultasi. Kemudian ada resep dan diagnosa yang berfungsi untuk melihat hasil diagnosa dan juga resep yang sudah diinput oleh dokter. Kemudian yang terakhir ada fungsionalitas cari dokter yang berfungsi untuk menemukan atau untuk mencari dokter yang akan dipilih untuk melakukan konsultasi. Dan pada fungsionalitas ini juga terdiri dari data dari lihat data dokter yang berfungsi untuk melihat data dokter yang sudah dipilih sebelumnya. Kemudian ada IRD. Pada IRD kali ini terdiri dari 12 tabel dan juga 12 relasi. Pada entitas admin memiliki atribut username, nama admin, ID admin, dan juga password. Kemudian pada entitas pembayaran memiliki tanggal validasi, nomor bayar, jumlah tagihan, status bayar, foto pembayaran, nominal, tanggal bayar, keterangan, dan juga jam validasi. Pada entitas admin, pada relasi admin dan juga pembayaran memiliki kardinalitas one to many. Kemudian ada entitas pendaftaran konsultasi. Pada entitas ini memiliki atribut meet, keluhan, tanggal, jam, ID konsultasi, dan juga foto keluhan dan juga status. Kemudian ada entitas jadwal. Pada entitas jadwal terdiri dari atribut tanggal, jam mulai, dan juga jam berakhir. Pada relasi pendaftaran konsultasi dan juga jadwal memiliki kardinalitas many to one. Kemudian ada entitas dokter. Entitas dokter memiliki atribut pengalaman kerja, username, password, nomor telepon, ID dokter, foto, nama dokter, dan juga nomor STR. Pada relasi dokter dan juga jadwal memiliki kardinalitas one to many. Kemudian turun ke bawah ada entitas reschedule. Pada entitas reschedule memiliki atribut ID reschedule, jam reschedule, dan juga tanggal reschedule. Dan pada relasi reschedule dan juga pendaftaran konsultasi memiliki kardinalitas one to one. Kemudian ada entitas pasien. Pada entitas pasien memiliki atribut ID pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon rumah, nomor HP, alamat, foto, password, username, dan juga nama pasien. Dan pada relasi pasien dan juga pendaftaran konsultasi memiliki kardinalitas many to one.
Kemudian pada entitas rekam medis memiliki atribut nomor record, tanggal, foto pemeriksaan, jam, diagnosa, dan juga nomor rekam medis. Pada entitas rekam medis dan juga pendaftaran konsultasi memiliki kardinalitas one to one, dan pada relasi pasien dan juga rekam medis memiliki kardinalitas one to one. Kemudian ada entitas resep yang memiliki atribut ID resep. Kemudian ada entitas detail resep memiliki atribut nomor record, cara pakai, dan juga dosis. Pada relasi detail resep dan juga resep memiliki kardinalitas many to one. Kemudian ada entitas obat yang memiliki atribut ID obat dan juga nama obat. Dan pada relasi obat dan juga detail resep memiliki kardinalitas one to many. Kemudian yang terakhir ada entitas apoteker. Di sini entitas apoteker memiliki atribut ID admin apotek, username, password, dan juga nama admin. Pada relasi apoteker dan juga resep memiliki kardinalitas one to many. Dan juga pada relasi mencentang memiliki atribut ID tanggal centang dan juga jam centang. Kemudian ada skema relasi. Pada skema relasi, pada tabel pasien memiliki hubungan dengan tabel detail resep, tabel rekam medis, dan juga tabel pendaftaran konsultasi dengan relasi ID pasien. Kemudian pada tabel detail resep memiliki hubungan dengan tabel pasien dan juga tabel pendaftaran konsultasi, tabel resep, dan juga tabel obat. Kemudian pada tabel resep memiliki hubungan dengan tabel detail resep, tabel pendaftaran konsultasi, dan juga tabel apoteker. Lalu pada tabel apoteker hanya memiliki hubungan dengan tabel resep saja. Kemudian pada tabel rekam medis memiliki hubungan dengan tabel pasien, tabel pendaftaran konsultasi, dan juga tabel dokter. Lalu pada tabel pendaftaran konsultasi memiliki hubungan dengan tabel pasien, tabel detail resep, tabel rekam medis, dan juga tabel pembayaran, dan juga tabel reschedule, dan yang terakhir ada tabel jadwal. Lalu pada tabel pembayaran memiliki hubungan dengan tabel pendaftaran konsultasi dan juga tabel admin. Lalu ada tabel reschedule memiliki hubungan dengan tabel pendaftaran konsultasi. Kemudian ada tabel jadwal yang memiliki hubungan dengan tabel dokter. Kemudian yang terakhir ada tabel dokter yang memiliki hubungan dengan tabel rekam medis dan juga tabel jadwal dan juga tabel pendaftaran konsultasi. Kemudian ada kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi konsultasi kesehatan kulit online berbasis website dengan modul pasien ini merupakan aplikasi yang sangat efektif dan efisien, terlebih di era pandemi ini dengan terbatasnya kegiatan masyarakat. Aplikasi ini sangat berguna untuk mempermudah pasien melakukan konsultasi dengan dokter, sehingga pasien tidak perlu lagi untuk datang ke klinik untuk melakukan konsultasi. Dan aplikasi ini dibuat menggunakan platform website sehingga akan sangat membantu jika aplikasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga pasien tidak mempunyai batasan waktu untuk melakukan pemesanan konsultasi. Memiliki tampilan yang sederhana sehingga semua kalangan masyarakat dari anak muda hingga orang tua dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.